Bersalaman seusai sholat antara boleh dan haram, mana yang benar? Masalah hukum bersalaman sesudah sholat termasuk perkara khilafiyah yang sejak dulu seringkali menjadi bahan perdebatan di tengah umat Islam. Secara umum, ulama berbeda pendapat terkait hal ini antara mereka yang melarang dan membolehkan. Pendapat yang melarang. Mereka yang melarang bersalaman setelah sholat ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga Syekh bin Baz. Satu tokoh. Mereka yang melarang bersalaman setelah sholat ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Baz, dan Utsaimin. Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah, berfatwanya di dalam kitab Majmu' Fatawa. Wasu'ila, dan ditanya, anil musafahati aqibus salah hal hiya sunnatun am la? فأجاب الحمد لله المصافة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة والله أعلم. Beliau ditanya tentang bersalaman sesudah sholat apakah dia sunnah atau bukan. Beliau menjawab, alhamdulillah, bersalaman sesudah sholat tidak disunnahkan, bahkan itu adalah bid'ah wallahu alam. Nomor 1, B. Syekh bin Baz, wafat 1420 Hijriah, juga termasuk mereka yang memfatwa melarang bersalaman seusai sholat. Al-musafahatu ba'da salamil imami laysa la aslun bal idza salama yaqul. Bersalaman setelah salamnya imam tidaklah memiliki dasar, justru jika usai salam hendaknya mengucapkan. Lalu beliau memaparkan cukup panjang berbagai zikir setelah solat yang dianjurkan syarak. Nomor 2, C. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 1421 Hijriah dalam fatwanya berkata, Al-musafahatu bainar rajuli wa akhihi sunnatun 'inda al-mulaqati faqat, wa amma ba'da as-salami min as-salati al-mafrudati fa innaha laysat bisunnati illam yunqalu 'an as-sahabati radhiyallahu anhum annahum kanu idza sallamu minal faridati safaha ba'duhum. Bersalaman antara seorang laki dengan saudaranya adalah sunnah ketika bertemu saja. Adapun setelah salam dari salat wajib, maka itu bukan sunnah karena tidak ada riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka jika setelah salam dari salat-salat wajib bersalaman satu sama lain. Nomor 3, dua dalil yang digunakan. Adapun dalil yang dipakai oleh pendapat Anda ada banyak. Tidak ada contoh dan perintah Nabi Muhammad. Yang paling utama bahwa bersalaman setelah sholat itu tidak ada tuntunan atau contoh langsung dari Rasul. Lagi yang mereka kembangkan Allah bila tidak ada dalilnya maka hukumnya bid'ah atau terlarang. Man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sadduz zira'ah. Selain itu mereka juga menggunakan kaidah sadduz zira'ah. Maksudnya meski tidak ada larangannya secara resmi, tetapi kalau dibiarkan khawatir nanti orang awam menganggapnya bahwa bersalaman selepas sholat itu termasuk ritual ibadah yang harus dilakukan sebagai rangkaian kesempurnaan sholat. B. Pendapat yang membolehkan. Pendapat kedua menganggap bahwa bersalaman selepas sholat itu hukumnya boleh. Satu, para pendukung dan para ulama salaf membolehkan adanya bersalaman selepas sholat cukup banyak juga. Diantaranya adalah Imam Al-Izzuddin Al-Izz bin Salam, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar, maaf, bukan Al-Asqalani tapi Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli, Ibnu Abdurrahman Syaikhizadah, dan juga ulama modern di masa sekarang Syekh Atiyah Saqar. Al-Izz Ibnu Abdussalam. Di antara ulama yang membolehkan adanya bersalaman selepas salat adalah Imam Izzuddin Al-Izz bin Abdussalam Asy-Syafi'i, wafat 660 Hijriah. Beliau memasukkan bersalaman setelah salat subuh dan asar sebagai bid'ah yang boleh, bid'ah mubahah. Berikut penjelasannya, walil bid'atil mubahatu al-amthilatun minha al-musafahatu aqibus subhi wal asri wa minha at-tawassu'u fil ladhidhi minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakini wa labisat tayalasati wa tusi'al akmam. Bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh, contoh diantaranya adalah bersalaman setelah subuh dan asar. Diantaranya juga berlapang-lapang dalam hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, melebarkan pakaian kebesaran ulama dan melebarkan lengan baju. Nomor 4, Imam Nawawi. B. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah, termasuk ulama yang berpendapat boleh bersalaman selepas salat. Dalam kitabnya beliau mengatakan, wa'alam anna hadhihi al-musafahatu mustahabatun 'inda kulli liqa'in wa amma ma'tadahu an-nasu min al-musafah ba'da salati as-subhi wal 'asr fala asla lahu fi syar'i 'ala hadzal wajh, sampai terakhir. Ketahuilah bersalaman merupakan keperbuatan yang disunahkan dalam keadaan apapun. Adapun kebiasaan manusia saat ini bersalaman setelah salat subuh dan asar, maka yang seperti itu tidak ada dasarnya pada syariat. Tetapi itu tidak mengapa, karena pada dasarnya bersalaman adalah sunnah dan keadaan mereka menjaga hal itu pada sebagian keadaan, dan mereka berlebihan diantaranya pada banyak keadaan lain, dan atau lebih dari itu pada dasarnya tidaklah keluar dari bersalaman yang ada dalam syarak. Nomor 5,
Bahkan beliau berpendapat bersalaman selepas salat itu bisa hukumnya sunnah, yaitu jika orang ini sama kita memang belum bersama kita di awal salat. Beliau berkata, wa amma hadhil musafahatu al-mu'tadatu ba'da salati as-subhi wal 'asri faqad dzakara asy-syaikh wal imam Abu Muhammad bin Abdussalam rahimahullah anha sampai akhir. Adapun bersalaman ini yang dibiasakan setelah dua salat subuh dan asar, maka Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdussalam rahimahullah telah menyebutkan bahwa ia termasuk bid'ah yang boleh dan tidak disifatkan sebagai perbuatan yang dibenci dan tidak pula dianjurkan, dan ini merupakan perkataan yang bagus dan pandangan yang dipilih, bahwa dikatakan seorang bersalaman setelah salat dengan orang yang bersamanya sejak sebelum salat, maka itu boleh sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan jika dia bersalaman dengan orang yang sebelumnya belum bersamanya, maka itu sunnah. Karena bersalaman ketika berjumpa adalah sunnah menurut ijma' sesuai hadis sahih tentang itu. Halaman nomor 6. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama yang lain membolehkan bersalaman selepas salat, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i, wafat 974 Hijriah. Beliau memfatwakan tentang sunahnya bersalaman setelah salat walaupun salat Id. Nomor 7. Dalam kitab yang lain beliau berkata, dalam kitabnya yang lain beliau berkata, wala aslu lil musafahati ba'da salati as-subhi wal asri sampai akhir. Tidak ada dasarnya bersalaman setelah salat subuh dan asar, tapi itu tidak mengapa karena itu termasuk makna global dari bersalaman, dan Asy-Sya'ari pembuat syariat telah menganjurkan atas hal itu. Nomor 8. D. Imam Ar-Ramli. Ulama lain membolehkan bersalaman selepas salat adalah Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i, wafat 957. Dalam kitab fatwanya yang tertulis, su'ila amma yaf'aluhu an-nasu minal musafahati ba'da as-salati hal huwa sunnatan aw la, fa ajaba bi amma yaf'aluhu an-nasu minal musafahati ba'da as-salati la asla la walakin la ba'sa biha. Ditanya tentang apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah salat, apakah itu sunnah atau tidak, beliau menjawab, sesungguhnya apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah salat tidaklah ada dasarnya, tetapi itu tidak mengapa. Nomor 9. Imam Abdurrahman Syekh Zadah Al-Hanafi, wafat 1078 Hijriah, berkata ketika membahas tentang salat wal mustahabbu al-khuruju masyian illa bi'adhari wal ruju'i min tariqil akhar sampai akhir. Disunahkan keluar menuju lapangan dengan berjalan kecuali bagi yang uzur, dan pulang melalui jalan yang lain dengan berwibawa dan menundukkan pandangan dari yang dilarang, dan menampakkan kegembiraan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Hal ini tidaklah diingkari sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bahr. Demikian juga bersalaman, bahkan itu adalah sunnah, dilakukan sesuai salat seluruhnya dan ketika berjumpa sebagaimana perkataan sebagian orang-orang utama. Nomor 10. Syekh Atiyah Sakar Matan Mufti Mesir, beliau menyimpulkan bahwa wal waljuhu al-mukhtaru annaha ghairun muhramatan wa qad tadakhala tahta sampai akhir. Pendapat yang pilih adalah bahwa hal itu tidaklah haram dan hal itu termasuk dalam anjuran bersalaman ketika bertemu dengan yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapus kesalahannya, dan saya berharap perkara seperti ini jangan terus-menerus diributkan. Nomor 11. Dua dalil yang digunakan alasan karena meski tidak ada contoh dan perintahnya, tapi juga tidak ada nas yang secara tegas melarangnya. Logika yang digunakan tidak mentang-mentang suatu perbuatan itu tidak ada contoh atau perintahnya lantas menjadi haram atau bid'ah. Padahal hukum bersalaman sendiri aslinya justru merupakan perbuatan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sendiri. Ma min muslimani yaltaqiyani fatayatasafa illa ghafara lahuma qabla an yatafaraqa. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman melainkan Allah ampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah. Diriwayat buat Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selain itu juga ada dalil yang merupakan atas sahabi. Qultu li insan akanat al-musafatu fi ashabin nabi qala na'am. Dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah bersalaman itu dilakukan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, ya. Hadis Bukhari. Kesimpulan terakhir. 1. Jika menganggap bersalaman selepas salat itu termasuk ritual ibadah salat, maka tak dilakukan lagi, itu termasuk bid'ah dhalalah. 2. Jika bersalaman selepas salat kepada saudara yang baru datang kebetulan baru berkesempatan bisa bersalaman selepas salat, maka hukumnya sunnah dan termasuk aplikasi hadis Nabi. 3. Jika kepada sama jemaah yang mulanya memang sudah bertemu sebelum salat, maka semua sepakat bersalaman. Seperti itu tidak ada hadisnya yang secara khusus memerintahkan, tapi ulama berbeda pendapat. Sebagian tidak membolehkan karena bid'ah dan tidak boleh, sebagian lagi berpendapat meski tidak ada hadisnya belum tentu tidak boleh. 4. Jika berpendapat bersalaman setelah salat itu tidak boleh dilakukan, tetapi dia melakukan bukan inisiatif sendiri, melainkan dia dalam keadaan berjamaah salat bersama jamaah yang biasa melakukan,
jika dia menolak untuk bersalaman, jika bisa saja malah melukai perasaan saudaranya itu. Jika dia menghindar maka tidak mengapa dia bersalaman. Hal ini demi menjaga perasaan sama muslim, menyatukan hati dan menghindari kebencian atau sesama muslim. Meraji' 1 Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 3339. 2 Majmu' Fatawa wal Maqalat jilid 29 halaman 309 sampai 310 dan Ar-Risalah Al-Alam Al-Buhuth Al-Ilamiyah wal Ifta'. 3 Fatawa Nur Alat lil Utsaimin, pertanyaan nomor 780 Syamilah. Nomor 4 Qawaidul Ahkam fi Masyalihil Anam jilid 2 halaman 173. Nomor 5 An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 184, Mauqi' Ruhul Islam. 6 An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Masjid jilid 3 halaman 325. Nomor 7 Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah ala Mazhab Imam Syafi'i jilid 4 halaman 224 sampai 225. Nomor 8 Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj jilid 39 halaman 48 sampai 449. 9 Syihabuddin Ar-Ramli Fatawa Ar-Ramli jilid 1 halaman 385. Nomor 10 Abdurrahman Zadah Majma' Al-Anhar fi Syarhil Murtaqal Al-Bahar jilid 1 halaman 173. Nomor 11 Fatawa Darul Ifta Al-Misriyah jilid 8 halaman 477.